Selamat siang Sobat Impact Talk, balik lagi bersama Babang host pada siang hari ini. Hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Wah udah tanpa terasa ya udah mau habis bulan ketiga di tahun 2021. Saya berharap Sobat Impact Talk semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, dalam lindungan Tuhan. Nah kalau Sobat Impact Talk baru pertama kali menyaksikan acara ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Karena selain acara Impact Talk yang hadir setiap hari Selasa sampai Jumat jam 12 sampai jam 1 siang menemani istirahat siang Anda, kita juga punya konten menarik lainnya. Kita punya konten buat renungan pagi, kita punya Morning Spirit, ada juga renungan anak yaitu di Impact Kids, dan kita juga punya renungan untuk keluarga yaitu Impact Family pada malam hari. Dan hari Sabtu buat para teenagers kita punya Chit Chatin di mana kita akan membahas tentang masalah teenagers. Jadi terus stay tune di acara ini, dan juga tentunya untuk ibadah minggu kita juga akan hadir setiap 8.45 dan kebaktian bahasa Inggris nanti jam 10:30. Jadi stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Nah selain itu juga kalau Sobat Impact Talk mau lebih update lagi, pengen tahu apa yang terjadi, bisa lihat website kita ada di deskripsi di bawah, dan juga bisa lihat link aplikasi supaya lebih gampang mengakses setiap kontennya, bisa langsung akses di aplikasi kita. Itu juga linknya ada di deskripsi di bawah. Kalau Sobat Impact Talk juga punya pertanyaan seputar pernikahan, kami siapkan link pertanyaannya di bawah, atau seputar kehidupan kegerejaan pun kami siapkan link Google Formnya di bawah. Tinggal klik linknya, masuk ke Google Form, isi pertanyaannya. Misalnya, boleh nggak orang Kristen nge-vape? Waktu itu udah pernah dibahas ya. Kalau nggak bertato gitu ya. Itu semua bisa ditanyakan di deskripsi. Jadi cek deskripsi kita. Nah hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya penginjilan bagi anak. Karena anak itu merupakan satu lingkungan, ada di satu lingkungan keluarga, dan itu menjadi harus kita bina supaya menghasilkan generasi-generasi berikutnya. Dan kita akan belajar mengapa penting bagi anak untuk mengetahui Injil. Karena itu telah hadir bersama kita narasumber kita pada siang hari ini, Oma Pauline. Apa kabar Oma? Selamat siang. Selamat siang Oma, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Mungkin sebelum kita mulai mungkin Oma bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Pauline Tindas, tinggal di Bandung. Pekerjaannya melayani anak-anak. Puji Tuhan. Sudah berpuluh tahun bergumul dengan masalah penginjilan anak-anak. Oh, udah puluhan tahun ya Oma ya? Ya, udah sejak tahun 67. Itu kenapa Oma? Kenapa tertarik sama anak-anak? Karena saya melihat anak itu kalau kita sampaikan firman Tuhan kepada mereka, jarang sekali mereka menolak. Jadi saya lebih suka melayani anak daripada melayani bapak dan ibu-ibu. Karena anak-anak mungkin lebih responsif, lebih terima. Ya. Betul. Nah ini kita lagi ngomongin pentingnya membicarakan atau memberitakan Injil kepada anak-anak. Tapi kan anak-anak masih dalam masa pertumbuhan, belum tentu ngerti. Kalau ditanya gimana sih caranya untuk mendefinisikan Injil buat anak gitu? Nah, ini kita perlu menyederhanakan. Kuncinya orang tua harus mengerti apa itu Injil dan harus menyampaikan Injil itu kepada anak-anak. Tapi yang saya lihat, suami saya misalnya anak pendeta, cucu pendeta. Ayahnya suruh dia menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Betul. Wah, waktu itu belum Yohanes, masih Yahya 3 ayat 16. Dia menghafalkan itu, tapi ayahnya tidak memberi pengertian. Akibatnya, dia baru sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat ketika duduk di tingkat terakhir di ITB. Padahal anak pendeta, cucu pendeta tinggal di pastori. Saya sendiri giat di sekolah minggu. Saya senang anak-anak karena saya anak bungsu, nggak punya adik, jadi senang sama anak-anak. Saya mengajar sekolah minggu 6 tahun, baru jelas Injil. Saya bukan dari keluarga Kristen, jadi memang tidak bisa berharap dari keluarga. Betul. Tapi waktu saya masuk ke sekolah minggu, diajar ilmu bercerita, mengajarkan anak, tinjauan perjanjian baru, tinjauan perjanjian lama, tapi tidak diajarkan bagaimana memberitakan Injil kepada anak. Betul sekali Mama. Nah itu
saya kecewa sekali. 6 tahun setelah jadi guru sekolah minggu, baru saya tahu Injil itu apa. Nah, sejak itu saya merasa tertantang untuk belajar bagaimana memberitakan Injil kepada anak-anak. Betul. Ya. Kemudian saya mengajar di sekolah Alkitab, ngajar penginjilan anak-anak, dan saya juga mendapati banyak sekali hamba Tuhan, ya 90% muridnya siswa yang mau ambil S2 harus ambil penginjilan anak-anak atau sekolah minggu Injili gitu. Tapi banyak sekali pendeta pun bisa menjelaskan Injil kepada orang dewasa, tapi tidak bisa menjelaskan Injil kepada anak. Betul. Nah, itu sebabnya saya makin lari, makin menggali dan makin belajar. Betul. Apa itu Injil sebetulnya? Iya. Secara singkat, kalau kita lihat definisi yang paling singkat tentang Injil ada di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. Iya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah definisi Injil yang paling singkat, padat, dan mudah dihafal. Betul. Nah, jadi apa itu Injil jadinya? Berita bahwa ada Allah Kristus telah mati. Kenapa matinya? Karena dosa-dosa kita. Jadi waktu menjelaskan Injil kepada anak, kita harus membawa anak pada kesadaran bahwa apa itu dosa itu harus jelas. Misalnya kalau anak saya dulu, saya menikah dengan diramalkan oleh dokter kemungkinan tidak punya anak. Jadi waktu itu saya tanya dong ke pacar saya, jadi nggak kawin sama saya? Kemungkinan nggak punya anak ini. Dia bilang, saya pikir kalau mau putus ya putus, kalau mau terus ya ayo kita hadapi sama-sama. Tapi nggak mau nanti kalau udah menikah ditinggalin. Ya, nah, lantas akhirnya pacar saya itu bilang, kamu ini menghina amat sih katanya. Emangnya binatang kawin hanya untuk reproduksi katanya. Kalau punya anak syukur, nggak punya anak ya banyak anak yang kita bisa layani katanya. Nah, jadi waktu kami punya anak, kemudian kami punya anak, kami bertekad untuk memberitakan Injil kepada anak. Jadi setelah tahu definisi Injil dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, ada banyak definisi lain yang panjang-panjang, tapi itu yang paling singkat dan padat. Ya. Jadi pertama kita harus bawa anak tahu apa itu dosa. Kalau lagi kecil dia banting botol susunya misalnya, saya udah bilang ini dosa namanya gitu. Ngomong pelan-pelan kepada anak. Nah, jadi lalu kalau lihat salib, ini ada apa? Salib. Siapa yang disalib sini? Tuhan Yesus. Tahu nggak kenapa disalib? Dia disalib karena memikul dosa kamu dan dosa saya. Mungkin dia belum terlalu mengerti, ya, tapi ada penjelasan ke situ. Lalu, tapi Tuhan Yesus nggak terus mati disalib. Pada hari ketiga dia bangkit, hidup, dan sampai hari ini dia nggak pernah mati lagi. Betul. Nah, jadi kalau kamu mau percaya Tuhan Yesus, kamu dapat kado. Kadonya apa? Dosanya dihilangin, hatinya dibersihkan, dan bukan cuma itu, Tuhan Yesusnya tinggal di dalam hati kamu, menolong kamu, yaitu secara sederhana. Betul. Karena memang kalau ya banyak orang kan sudah terlatih berpikir logis. Ya. Dan kelogisan mereka itu ketika diterapkan buat anak kecil yang masih penuh imajinasi dan itu akan sangat sulit dan memang perlu disederhanakan. Disederhanakan. Modalnya cuma sederhana. Jangan pakai istilah gereja yang tidak dimengerti oleh anak. Betul. Jadi tadi saya bilang kan keselamatan kita tahu itu kasih karunia. Betul. Apa sih kasih karunia? Kado. Kalau dapat kado bayar nggak? Enggak kan? Iya. Nah, Tuhan Yesus juga mau kasih kado sama kamu. Dosamu dihapuskan itu oleh Tuhan Yesus asal kamu percaya. Sadar bahwa kamu berdosa, tapi itu percaya bahwa Tuhan Yesus. Siapa Yesus itu? Allah yang menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus mau menghapuskan dosamu asal kamu percaya.
Jadi sederhana sekali. Benar, harus belajar menyederhanakan Betul, konsepnya, iya. konsep yang kita miliki ya. Dan pertanyaannya, kenapa sih penting Oma untuk memberitakan Injil kepada anak-anak? Kita kan disuruh mengajarkan, kalau kita lihat dengar amanat agung, kalau di gereja baptis sering kan Iya. akhir doa berkat terakhir itu dibacakan Matius 20 ayat 20 19 dulu. 19 sampai 20. 18 19 20 ya. Itu mengajar. Baptislah mereka, beritakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku, lalu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, lalu ajarlah mereka melakukan apa yang telah aku perintahkan. Iya. Jadi kalau kita disuruh perintah untuk mengajar, benar atau salah, boleh atau enggak, menurut Alkitab, mengajarnya sesuai dengan Alkitab patokannya. Betul. Bohong kecil boleh enggak? Enggak boleh. Orang lain bilang enggak apa-apa kecil, bohong kecil enggak apa-apa, bohong dikit enggak apa-apa, ya. Iya, betul. Tapi Alkitab bilang bohong adalah bohong dan bapak pembohong itu iblis. Betul. Jadi enggak ada bohong halal. Betul. Semua bohong dosa. Ya. Nggak ada bohong putih itu. Nggak ada bohong putih. Nah, jadi kita melihat di sini kita disuruh mengajar Alkitab dengan mengajarkan anak benar atau salah, boleh atau tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi sadar nggak kita bahwa semua perintah yang ada di dalam Alkitab sebagian besar ditujukan kepada orang-orang percaya. Betul. Kenapa begitu? Karena tidak ada, tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa melaksanakan perintah yang ada di dalam Alkitab. Betul. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 dikatakan begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Siapa yang dimaksudkan dengan manusia duniawi di sini? Yang tidak mengenal Allah. Manusia yang tahu, barangkali secara akal tahu, tapi dia belum mengalami kuasa Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Jadi belum diperbarui hidupnya, belum lahir baru. Ya, jadi manusia yang belum dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kapan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus? Saat kita menerima Tuhan Yesus. Iya, Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Jadi kapan kita dimeteraikan Roh Kudus? Ketika kita percaya. Apa yang dipercaya? Di sini jelas. Percaya pada firman kebenaran, tapi secara spesifik dikatakan lagi Injil keselamatan. Apa itu Injil? Berita tentang Yesus yang mati di salib di 1 itu. Korintus 15 tadi ya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 itu. Betul. Jadi kalau kita suruh anak misalnya mengampuni, kita kan kalau jadi orang tua, jadi papa mama, jadi opa oma, kita nggak luput dari salah kan. Betul. Kadang-kadang kita keceplosan ngomong, kita ngomong kasar gitu. Nah dia perlu mengampuni kita kan. Dan dia nggak bisa mengampuni kita kalau tanpa pertolongan Roh Kudus. Kapan Roh Kudus diberikan kepada kita? Waktu anak mendengar berita Injil. Itu sebabnya Injil harus disampaikan. Berita utama yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita ialah berita Injil. Dan banyak kali orang tua tidak menyadari ini. Cerita tentang Adam dan Hawa, cerita tentang Abraham, cerita tentang Yusuf, cerita tentang Daud. Tapi Injil lupa. Padahal Injil itu yang pertama harus disampaikan. Karena dengan mendengar berita Injil, kalau anak sungguh-sungguh percaya, memang sih percaya itu setiap anak berbeda nangkepnya ya. Betul. Dan kita nggak bisa bertobat tanpa kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi tapi kita nggak tahu kan kapan Roh Kudus bekerja. Betul. Tapi kita harus sampaikan. Betul. Dan saya praktekkan ini kepada anak saya.
Waktu dia umur 2 tahun, karena suami saya mengalami 2 tahun umur 2 tahun. Sebelum 2 tahun barangkali. Jadi saya udah mulai. Kenapa? Saya tidak mau terlambat lagi. Karena anak saya kan, suami saya kan tinggal di gereja sampai udah mau jadi sarjana, baru dengar Injil dengan jelas, baru terima Yesus sebagai juru selamat. Iya. Padahal udah jadi orang Kristen yang baik selama ini. Betul. Rajin ibadah, sampai ke sekolah minggu diusir sama guru sekolah minggunya. Kenapa? Udah kegedean, masih pengen sekolah minggu, ya. Nah, tidak, saya udah 6 tahun jadi guru sekolah minggu, masih belum mungkin sudah mendengar Injil tapi belum jelas gitu. Sehingga saya nggak bisa memberi respons. Selama itu saya cuma jadi orang Kristen KTP doang. Belum ada relasi dengan Tuhan. Betul. Belum ada Roh Kudus di dalam diri saya. Baru bulan September tahun 65 ada hamba Tuhan yang menjelaskan Yohanes 3 ayat 16, 6 hari KKR. 1 ayat 6 hari KKR. Waktu itu saya berlutut di hadapan Tuhan, padahal udah jadi guru sekolah minggu 6 tahun. Jadi saya tidak mau terlambat lagi. Jadi anak saya umur 2 tahun saya sudah mulai. Lihat salib, Yesus mati di kayu salib. Nanti lain kali lagi, Yesus itu Allah. Siapa itu Allah? Allah itu yang bikin matahari, yang bikin langit, yang bikin bumi gitu. Nanti lain kali terus menginjilinya itu terus sampai anak saya umur 4,5 tahun. Setiap kali saya bicara, saya tahu cerita yang lain itu perlu, tapi yang penting itu berita Injil. Jadi saya ulang-ulang terus. Sampai pada tanggal 24 Desember, saya ingat ada Tante Linda Gani dulu. Pernah ketemu gak sama Tante Linda Gani? Pernah. Tapi dia saya bikin, ketemu beliau udah tua. Dia sedang bikin KKR di gereja baptis ini. Lalu ceritanya Martin tukang sepatu yang jadi missionary ke India ya. Lalu akhirnya William Carey itu. Saya lihat anak saya waktu Tante Linda bikin tantangan, dia tanpa nengok kiri, tanpa nengok kanan, dia maju ke depan. Dia maju karena dari rumah sudah dibekali. Terima Tuhan Yesus. Sampai di rumah saya ambil buku tanpa kata dan Alkitab kepada suami saya bilang, "Hei bapak-bapak, didiklah anakmu menurut ajaran." Suami saya menjelaskan Injil kembali dengan buku yang sangat sederhana, buku warna-warni itu. Dan anak itu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. 24 Desember. Jadi tahun berapa? 85. Dalam usia 4,5 tahun. 4,5 tahun sebenarnya. 75 bukan 85. 75. Jadi dalam umur 4,5 tahun pun anak udah sebenarnya bisa. Karena kalau kita mengerti bahwa sebenarnya kan pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus ya. Pekerjaan Roh Kudus, iya. Jadi kalau Injil jelas, Roh Kudus bisa pakai itu. Betul. Jadi anak terima Tuhan Yesus. Betul. Anak yang kedua juga saya lakukan lagi yang sama. Tapi dia lebih cepat. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi saya melihat dan setelah itu ada perubahan. Ada perubahan di dalam kehidupannya. Iya betul. Dan kuasa Roh Kudus itu terlihat bekerja. Betul. Kadang-kadang kalau mau marah dia diem. Kalau dia diem saya nggak berani bilang apa-apa. Tuhan tolong supaya dia menang. Gitu ya. Jadi dari kecil sudah terima Tuhan Yesus. Karena saya tidak mau seperti saya udah mahasiswa, suami saya udah hampir lulus, baru terima Tuhan Yesus. Selama itu nggak ada relasi dengan Tuhan dan nggak punya pengalaman tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, yang menolong kita mengatasi kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kita. Jadi banyak orang tua kan fokusnya anak harus berkelakuan baik, ya, anak harus taat, harus segala macam. Padahal betul. Untuk melakukan semua itu perlu pertolongan Roh Kudus itu. Betul, iya. Dan kenapa Injil kita sangat penting untuk memberitakan Injil buat anak-anak supaya anak-anak bisa jadi tumbuh menjadi anak yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan ya, Maya. Jadi yang harus menginjil itu siapa?
harusnya orang tuanya. Harus orang. Kalau kita perhatikan di seluruh Alkitab, tidak ada satu ayat yang mengatakan bahwa serahkan pendidikan rohani anakmu kepada guru sekolah minggu atau ke guru agama. Nggak ada. Kita lihat di Ulangan. Ulangan pasal ke-6 ayat 4 sampai 9. Kita lihat ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Nah, siapa tuh yang bisa sama anak-anak begitu? Orang tuanya. Orang tua. Jadi ngajarnya bukan di kelas. Mengajarkannya apabila, berapa kali ngajarinnya? Berulang-ulang. Sama seperti itu, handuk gantung, sepatu taruh di raknya, ya. Berulang-ulang seperti itu. Nah, lalu orang tua yang disuruh membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, lagi ngobrol, apa yang diomongin? Ya, lagi naik kendaraan, macet. Apabila dalam perjalanan, kalau macet di mana-mana, ngomel, marah-marah, itu kesempatan untuk memberitakan Injil. Apabila engkau berbaring, cerita sebelum tidur. Kalau belum tidur, udah dimarah-marahin, orang tua marah-marah, cepat sikat gigi, telat kamu nanti besok. Wah. Tapi Tuhan mau kita menyampaikan. Tapi cara menyampaikannya harus dengan cara yang menarik. Dengan bahasa yang dimengerti oleh anak. Ya. Jadi orang tua yang harus memberitakan Injil kepada anak. Tapi apa yang saya lihat dalam pengalaman hidup saya, orang tua menyerahkan penginjilan kepada guru sekolah minggu. Padahal kalau kita perhatikan, banyak guru sekolah minggu yang sekedar tukang cerita di gereja, tapi tidak memberitakan Injil. Kasihan anaknya jadi korban. Orang tuanya yang mungkin hamba Tuhan, pikir guru sekolah minggu yang menginjili. Guru sekolah minggu yang bilang, ini anak hamba Tuhan, pasti bapaknya yang menginjili. Yang jadi korban anaknya. Betul. Sudah sampai remaja, nanti tahu-tahu remaja itu, gejolak remaja itu kan mengerikan. Betul. Kalau anak tuh harus diinjili sebelum remaja. Biar Supaya waktu remaja dia punya penolong. Betul. Dia Udah tahu ada harus kekuatan. lari kemana. betul. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menolong. Betul, setuju. Jadi sangat penting sebenarnya masalah remaja, ya maksudnya kenakalan remaja itu timbul karena waktu anak-anaknya Iya. terlepaskan. Jadi waktu anak saya remaja, dia sudah ada Tuhan Yesus. Jadi remajanya ya ada gejolak, tapi tidak sedahsyat kalau kalau belum kenal Tuhan Yesus. Dia tahu kemana harus minta tolong. Masalah mah bakal sama, Sama, cuman responnya yang responsnya, berbeda, iya betul. Betul. Nah itu sangat Jadi anak di keluarga Kristen harus sudah mengetahui Injil bukan satu kali, berulang-ulang dengan berbagai cara sebelum umur 12 tahun. Harus sudah ada Yesus di dalam hatinya. Banyak anak yang saya tahu, ada satu anak yang dia terlalu disayang. Dia sebetulnya anak angkat. Papa mamanya menikah, nggak punya anak. Lalu anak angkat, tapi dia terlalu disayang. Saya buka pondok gembira. Pondok gembira itu semacam kelompok sekolah minggu di rumahnya. Lalu kalau saya ngomong, apakah kamu udah percaya kepada Tuhan Yesus? Mamanya dari dapur udah teriak, sudah Pauline. Dia sudah tahu, anak itu bisa menjawab. Tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau ditanya mati kemana? Ke surga. Siapa yang bisa hapuskan dosa? Tuhan Yesus. Dia bisa jawab. Tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Cuman jawaban yang didikte kepada dia. Betul. Jadi dia asal nyaut. Waktu dia jadi besar kemudian dia jadi penipu.
dan kemudian menikah dengan orang yang tidak seiman. Jadi itu akibat orang tua yang terlalu sayang tidak mau menghadapi kenyataan bahwa anak ini sebenarnya belum percaya Tuhan Yesus. Jadi anaknya, mamanya yang kasih jawaban. Padahal mamanya suka memberitakan Injil, papanya juga suka memberitakan Injil, dan itu menyedihkan. Iya, betul. Cuman tahu secara akal. Yang penting bukan tahu perlu, tapi imannya. Betul. Yang menyelamatkannya kan iman. Betul. Dia harus beriman bahwa dia orang berdosa yang tidak bisa hapuskan dosa sendiri. Anak harus beriman bahwa Yesus adalah Allah, Firman yang jadi manusia. Dia harus beriman, percaya bahwa Yesus mati di salib pikul dosanya. Bahwa Yesus yang mati itu tidak terus mati, bangkit hidup dan tidak pernah mati lagi. Betul. Dan bahwa Yesus memberikan sebagai hadiah pengampunan dosa, hidup yang kekal, tempat di surga, dan sebagainya. Dan penolong untuk hidup taat sesuai firman Tuhan. Sebagai orang Kristen. Iya. Betul. Dan itu makanya kenapa penginjilan bagi anak-anak sangat penting. Sangat penting. Karena banyak, saya dulu pernah mendengar itu teman saya sama nakalnya, Iya. tapi mamanya teriak, percuma kamu sekolah minggu gitu. Nah, iya. Jadi nyalainnya sekolah minggu gitu. Iya. Tapi padahal yang paling penting itu bukan sekolah minggunya. bagaimana anak bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu tugas orang tua. Tugas orang tua Kristen. Betul. Tapi banyak orang tua Kristen yang suruh anaknya ke gereja. Betul. Berharap guru sekolah minggu menginjili. Betul. Padahal Alkitab sih nggak pernah salah ya. Iya, betul. Alkitab suruh dalam setiap langkah menginjil itu bukan cuma menjelaskan dari mulut, tapi tingkah laku orang tuanya juga itu menjadi cara untuk menginjil. Betul. Orang tua tuh menginjil bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tingkah lakunya. Betul. Dan itu akan berbicara kepada anak. Betul. Kita harus menyampaikan, walaupun kita tahu yang bekerja kapan anak itu terima Tuhan Yesus itu Roh Kudus. Betul. Yang bekerja. Tapi kan kita nggak tahu kapan Roh Kudusnya bekerja. Betul. Jadi banyak sekali ya, maksudnya orang tua tuh ya cuman ngasih tahu tapi nggak pernah ngasih tindakan. Iya. Jadi anak kalau sekolah minggu paling seminggu cuma 2 jam gitu. Betul. Sedangkan 6 hari dan berjam-jam lamanya kan sama orang Di tua. rumah, Ya. betul. Itu sama kejadian sama orang yang les bahasa Inggris, Om. Iya. Les bahasa Inggris 2 jam ngomong di tempat les bahasa Inggris, pulang ke rumah bahasa ngomong bahasa Indonesia. Sunda. Jadi aja yang hafalnya Sunda gitu. Ya, 6 hari kesananya Sunda terus cuman 2 jam bahasa Inggris lupa gitu. Sama dengan ini juga soal tentang iman ini ya. Ya, teladan orang tua. Jadi saya mengajar anak saya untuk jangan berharap kepada papa dan mama. Karena mama tidak maha tahu, tidak maha kaya, dan tidak maha bisa. Kalau pengen apa-apa minta ke Tuhan. Dari kecil saya ajar begitu. Kenapa? Karena saya banyak penyakit. Jadi takut kapan aja mati, anak saya berharap kepada Tuhan. Pasti nggak kecewa. betul. Iya. Betul, karena Jadi dari kecil kalau pengen apa-apa mintanya ke Tuhan. Nanti Tuhan yang jawab. Mungkin melalui orang tua, tapi juga mungkin melalui orang lain. Betul. Itu sangat penting ya. Ya. Karena betul tadi satu sisi orang tua itu yang selalu hadir, tapi satu sisi juga orang tua nggak bisa hadir selamanya. Iya. Anak ini perlu penolong yang akan ada terus bersama Betul. dia. Ya? Tuhan nggak mau kita berharap kepada orang tua. Betul. Tuhan bilang kan di Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang tua juga manusia. Kita nggak boleh mengandalkan manusia. Suami juga nggak boleh mengandalkan istri. Istri juga nggak boleh mengandalkan suami. Betul. Mengandalkannya kepada Tuhan. Kalau istri mengandalkan suami pulang nggak bawa duit, marah dia. Betul? Tapi kalau mengandalkan Tuhan, suaminya pergi berdoa supaya Tuhan berkati. Kalau nggak bawa duit ya Tuhan mungkin kasih dengan cara lain. Betul. Ya. Nah itu juga saya menolong anak supaya jangan berharap kepada saya tapi berharap kepada Tuhan. Betul. Itu penting dan itu sangat penting buat anak-anak. Betul. Buat kita juga. Betul. Karena saya membayangkan kalau dari anak sudah mulai berharap sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya,
ya dia bisa terima. Betul. Kan dulu juga saya termasuk dari keluarga yang ada, terus lagi krismon bangkrut, iya. ambrol. Tapi puji Tuhannya mama waktu itu sangat kuat di iman, jadi menolong kita. Ya akhirnya bisa tetap bertahan secara Betul. mental. Tapi banyak orang juga kan akhirnya jadi stres Iya. karena berharapnya dari orang tua. Dari orang tua dan kecewa. Betul. Orang tua kalau punya beberapa anak, dia berusaha adil, tapi kan seadil-adilnya orang tua juga nggak bisa adil, betul. Betul. Karena temperamen anak mempengaruhi kan. Betul. Siapa lebih dekat, siapa lebih jauh, siapa yang bisa ngerayu. Betul. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi saya mau mendidik anak, menginjili anak supaya anak berharap kepada Tuhan. Saya ingat ada peristiwa kecil waktu dia di SMP. Dia bilang, "Mah, pengen nonton konser di ITB. Ada The Carpenters datang dari Australia itu ya. Mau nonton konser." Saya bilang, "Iya, Mama juga mau anterin kamu ke sana. Tapi suami saya kan kerja di luar." Nah, jadi Minggu, Jumat baru pulang, Senin balik lagi ke Jakarta. Kantornya yang pindah gitu. Lantas saya bilang, "Tapi Papa kan belum pulang. Jadi gimana? Kalau Mama nganterin kamu ke ITB, kalau adikmu yang kecil ini bedanya 3,5 setahun. Kalau kecil dia tidur bagaimana? Bawa anak naik motor tidur, belum punya mobil waktu itu." Lantas, "Iyalah," katanya. Dia kecewa, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba saya sedang duduk di ruang kebaktian, tiba-tiba ada seorang ibu masuk menyeruduk, saya nggak di paling belakang, mungkin di baris ketiga begitu. Ada seorang ibu kasih di pangkuan saya, nggak di pinggir, di tengah. Dia, "Bu, saya beli tiket nggak jadi nonton untuk ibu." Dikasih 2 tiket. Saya bilang, "Tuhan, maksudnya apa ini kasih 2 tiket? Kalau saya suruh nonton kan harus 3. Anak kecil juga perlu tiket. Ini bagaimana ya?" Saya keluar. Waktu saya keluar, tiba-tiba ada satu orang ibu, Tante Anda. "Siapa ya yang punya tiket? Saya perlu 1 tiket." Saya bilang, "Saya punya. Tapi kamu anterin anak saya pulang." Saya kasih ke dia, saya bilang, "Kamu ikut dengan Tante An, jangan lari-lari jauh-jauh, ikut sama Tante An, ikut dengan Tante An, nanti pulang diantar sama Tante An. Mama sama Dedek pulang." Jadi begitu saya bilang, "Kamu bisa pergi nonton The Carpenters itu." "Hah? Aduh, terima kasih Tuhan." Dia bilang terima kasih Tuhan, dia gak bilang terima kasih sama saya. Kenapa? Karena dia berdoa, dia tahu mamanya gak bisa menyelesaikan itu. Betul. Tapi Tuhan yang ikut campur tangan dalam hal ini. Nah, pengalaman-pengalaman kecil, memang hidup ini terdiri atas peristiwa-peristiwa kecil. Ini menguatkan iman kita kepada Tuhan. Betul. Ya, sehingga anak belajar berharap kepada Tuhan. Jadi ini harus ditanamkan sedini mungkin. Iya, kita nggak bisa suruh anak berharap kepada Tuhan kalau dia belum dengar Injil. Betul. Kalau dia belum terima Yesus di dalam hatinya. Betul. Karena nggak ada kuasa di dalam dirinya untuk menolong dia. Betul. Dan kalau dia juga nggak bisa lihat teladan orang tuanya, Umaya. Iya. Mungkin dia ngerti ini baik, tapi ngelihat orang tuanya kok nggak iya. sejalan. Iya. Dia orang tuanya punya tanggung jawab juga berharap kepada Tuhan. Betul. Wah, jadi memang harus sedini mungkin, harus secepat mungkin. Yeah. Nah, tadi kita udah ngomong Injil itu harus disederhanakan. Nah, kalau misalkan ada Sobat Impact Talk yang mendengar nih, wah saya harus ngabarin Injil sama anak saya. Itu bisa kasih contoh nggak Mas yang sederhana yang gimana gitu? Sesederhana. Jadi ada tadi yang saya sebutkan sudah beberapa kali bahwa berita Injil itu berita tentang Yesus yang mati, yang tadi kita sudah lihat dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yeah. Tapi supaya anak bisa mengerti, kita lihat satu poin, dia harus mengerti bahwa dia orang berdosa. Orang baik tapi berdosa. Orang baik itu. Anak kita baik, ada kebaikannya, tapi dosanya juga ada banyak ya. Ya anak kecil juga masih udah suka ngebohong, suka bentak-bentak orang tua gitu. Nah, berdosa itu dosa. Kita harus kasih definisi dosa yang sesederhana mungkin. Kalau dia ngamuk-ngamuk, dia lempar botol susunya, saya bilang itu tadi itu. Nah, ini namanya dosa gitu. Nah, jadi dia harus tahu apa itu dosa. Betul.
Dia juga harus sadar bahwa dia nggak bisa hapuskan dosanya sendiri. Apapun yang dilakukan tidak bisa menghapuskan dosanya. Yang kedua, dia harus menyadari bahwa ada Allah yang mengasihi dia, yang jadi manusia, Yesus. Dia harus tahu bahwa Yesus mati di salib pikul hukuman dosa dia. Lalu Yesus itu tidak terus mati, dia bangkit pada hari ketiga, dia tidak pernah mati lagi, dan dia menawarkan, mau memberi hadiah pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Mungkin 5 poin itu yang harus dijelaskan. Gampang kan? Betul, ya. betul. Kamu orang berdosa, tidak bisa hapuskan dosa sendiri. Lalu yang kedua, Tuhan mengasihi. Tuhan itu Allah, Tuhan Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Yang ketiga, Tuhan Yesus mati di salib pikul dosa kita. Yang keempat, Tuhan Yesus bangkit, hidup, dan tidak pernah mati lagi. Kalau nabi-nabi lain kan mati, Musa mati, nabi mana aja mati, nggak bangkit lagi. Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Betul. Dan setelah bangkit dia tidak pernah mati lagi. Betul. Jadi kalau diajak ngomong dia dengar karena dia nggak mati. Betul. Ya. Lalu poin yang satunya lagi bahwa pengampunan dosa hidup kekal itu adalah kasih karunia. Itu bahasa kerennya, jangan ngomong ke anak itu. Kado, hadiah yang diberikan. Walaupun kita tidak layak menerimanya. Betul. Karena kado itu diberikan sebagai hadiah, ya kita nggak ada jasa. Nggak ada jasa. Kalau ada jasa jadinya upah ya. Iya. Dan anak mengerti, ini kan kamu nggak ngapa-ngapain tapi dapat kado. Iya. Gitu. Itu banyak detailnya ya, tapi itu poinnya. Yang harus disampaikan kepada anak sampai anak mengerti, dan cara menyampaikannya tiap orang tua punya cara sendiri. Betul. Nanti asal dia udah tahu poin itu yang harus disampaikan, nanti menyederhanakan kan dia kenal sifat anaknya. Betul. Ya. Dan tadi kan orang tua yang udah kenal Injil juga punya penolong ya Om. Betul, Roh Kudus yang akan menolong dia dan kapan harus disampaikannya. Betul. Pokoknya harus berulang-ulang. Sesering kita bilang tuh sepatu taruh di raknya, handuk gantung lagi, nanti tempat tidurnya basah kalau nggak digantung handuknya gitu. Sesering itu ya. Piring habis makan bawa ke belakang. Berapa kali kita dengar. Betul. Iya. Sesering itu kita memberitakan Injil kepada anak. Jadi anak, ya karena anak juga kan belajar sesuatu kebiasaan yang baik karena dibiasakan. Iya. Termasuk kalau dia mendengar Injil agar semakin hari makin mengerti harus. Iya. Terus nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Anak saya yang kecil, waktu omanya, ibu saya meninggal, kan ada di peti mati pakai bunga, tahu-tahu dia bilang, "Mah, Dede nggak jadi ke surga," katanya. Kenapa nggak jadi? Nggak mau seperti emak, dikasih bunga, pakai baju bagus, lalu ditutup, lalu dimasukkan dalam tanah. Aduh, Dede nggak mau katanya. Nah itu perlu dijawab, ya nggak? Bahwa bukan tubuhnya yang akan ke surga. Tubuh kita kan nggak akan ke surga. Iya. Tapi kita akan diberikan tubuh yang baru, dan itu nanti tambah terus pengertiannya. Tapi kita harus coba menjawab. Betul. Dengan pertolongan Tuhan. Nah pertanyaan itu ketakutan juga. Ada anak kecil juga yang bertanya, mamanya lagi cuci ati ayam. Apa itu mah? Ati. Oh ati katanya. Jadi Tuhan Yesus kecil ya. Kenapa Tuhan Yesus kecil? Kan Tuhan Yesusnya di dalam hati katanya. Hati ayam kecil kan. Tuhan Yesus di dalam hati. Hati itu, mamanya bilang, dia tanya mamanya, "Bu, bagaimana menceritakannya ini?" Ya, kita harus jelaskan. Betul. Ya. Hal-hal itu akan muncul. Ya. Yesus di dalam hati. Di mana tuh hati itu? Betul. Di jantung, di liver, di mana itu hati? Nah, itu juga harus dijawab. Betul. Nah, jadi ada banyak PR. Betul. Untuk menjelaskan Injil kepada anak. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita akan disanggupkan untuk menjawab. Karena tadi juga karena Tuhan Yesus menyanggupkan, anak bisa melakukan firman Tuhan. Ya. Dan orang tua pun dengan pertolongan Roh Kudus sanggup melakukan firman Tuhan untuk mengajarkan. Betul. Tuhan gak pernah nyuruh kita apa yang kita tidak mampu. Betul. Setuju. Tapi kita tidak mampu, tapi kalau kita mau, mampunya datang dari Tuhan. Itu istimewanya kekristenan. Yang penting kita mau, mampunya dari Tuhan Yesus. Saya nggak bisa mengampuni, tapi dengan pertolongan Tuhan,
saya mau Tuhan tolong saya untuk mengampuni. Luar biasa, betul. Setuju. Jadi sangat-sangat penting untuk supaya anak mengenal Kristus sedini mungkin, Iya. agar kedepannya dia Betul. punya penolong dan kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Iya. Setelah terima Tuhan Yesus, kita harus perhatikan bahwa dia ke sekolah minggu yang betul. Kalau saya nggak merasa cukup di sekolah minggu seminggu sekali, saya cari orang untuk PA dengan anak saya. Waktu SMP, SD, selain sekolah minggu dia ke Pondok Gembira. Di Pondok Gembira itu seperti pos sekolah minggu begitu. Cuman perbedaannya itu dari persekutuan evangelisasi anak-anak. Setiap minggu Injil diulang. Itu keistimewaannya Pondok Gembira. Lalu setelah itu nanti udah SMP, saya cari orang yang bisa kasih PA. Karena SMP kan udah punya keluhan-keluhan yang gak pengen diketahui orang tua. Iya, betul. Jadi dia punya teman di mana dia harus cerita. Jadi ada kelompok PA. Dan kelompok PA terus lah sampai tua, PA terus. Karena terus panggilan kita menjadi murid dan memuridkan. Iya, betul. Wah, luar biasa. Wah, ini berarti kita sudah sangat terbukakan sekali kenapa penting buat seorang anak untuk menerima Injil, untuk tahu Injil, kita udah tahu. Nah, mungkin ada pesan atau tips buat Sobat Impact Talk, Oma? Ya, pesannya ialah jangan lupa memberitakan Injil kepada anak. Jangan orang lain kita perhatikan, beritakan Injil, ajak terima Tuhan Yesus, ajak ke gereja, tapi anak kita yang di rumah kita lupa memberitakan Injil. Betul, betul. Jangan. Ya, jangan sampai ada satu anak pun, satu orang pun yang di rumah kita yang tidak tahu apa itu Injil. Kalau belum tahu bisa dihafalkan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Untuk setelah itu bukan cuma hafal, tapi harus disederhanakan. Betul, betul. Jadi harus menyadari berdosa, yang tidak bisa hapuskan dosa sendiri, harus percaya Yesus mati Yesus Allah yang jadi manusia, yang mengasihi kita, percaya Yesus mati di salib pikul hukuman dosa kita, percaya Yesus bangkit hidup dan tidak pernah mati lagi, percaya bahwa pengampunan dosa, hidup kekal, kemampuan untuk mentaati firman Tuhan itu adalah kasih karunia, kado dari Tuhan Yesus. Mungkin itu saja pesannya. Jangan lupa memberitakan Injil kepada orang yang terdekat, yang serumah. Amin. Ini kalau saya boleh simpulkan bahwa sangat penting memberitakan Injil kepada anak karena anak butuh kekuatan penolongan untuk melakukan firman Tuhan, dan itu hanya bisa didapat ketika anak percaya Tuhan Yesus dia orang berdosa, Allah mengasihi dia dan Yesus itu Allah, dan Tuhan Yesus mati untuk mengganti menanggung dosa kita, bangkit dan tidak pernah mati lagi, dan memberikan kado keselamatan serta kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Iya. Dan anak-anak perlu tahu itu dari sedini mungkin. Tadi kita udah dengar cerita Oma dari umur 2 tahun sudah mulai menginjil. Diinjili anaknya. Walaupun anak itu mengambil keputusannya umur 4,5 tahun. Betul. Tapi anak yang kedua sama juga, menjelang 2 tahun diinjili, tapi udah percaya Tuhan Yesus umur 3,5 tahun. Jadi nggak ada kata terlalu kecil ya Oma? Nggak ada terlalu kecil. Kita harus start mulai minta hikmat sama Tuhan. Iya. Untuk menyederhanakan Injil ini. Terima kasih sekali lagi Oma untuk waktunya, untuk kesediaannya datang ke studio di IDC Center. Kami ucap syukur dan terima kasih udah meluangkan waktu. Nanti jangan kapok kalau diundang lagi jadi narasumber Oma. Terima kasih untuk kesempatan bisa berbagi pengalaman. Iya Oma. Sobat Impact Talk, kita sudah sama-sama belajar bahwa sangat penting untuk mengenal Tuhan, punya pengalaman pribadi sama Tuhan melalui Injil, dan itu pun sangat berarti bagi anak, baik itu anak kecil dan balita pun harusnya udah bisa kita memberitakan Injil. Karena itu mari semangat terus memberitakan Injil. Dan Sobat Impact Talk, kita akan hadir lagi nanti Selasa dengan topik yang menarik setiap hari Selasa sampai Jumat. Jadi terus stay tune di channel First Baptist Church. Hari ini sampai di sini dulu. Saya Babang host dan saya Pauline Tindas. Kami undur diri. Dadah.